Oleh Allah dua nikmat yang terbesar, yakni dengan nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat ini insyaallah akan mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang saya hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat, juga mustami' radio dan TV Baitur Rahman, juga penonton YouTube. Insyaallah dakwah ini semakin luar biasa, memberi taufik dan hidayah pada penyimaknya, pendengarnya, pemirsanya. Untuk tahap ini kita lihat ini kalah, terus saja ada di YouTube saya. Yang paling banyak menonton justru jauh di sana, di Patani. Semua saya kirim ke situ. Beribu-ribu orang nonton ceramah di Masjid Raya. Bukan hanya saya, semua penceramah Masjid Raya saya kirim ke situ. Terkejut juga kita oleh di Patani banyak sekali yang menonton. Yang kedua Malaysia, Aceh kurang. Mungkin ada giliran-gilirannya. Yang penting kita dakwah terus dan kita kirim terus ke negeri itu, karena mereka menggunakan bahasa Melayu. Patani bahasa Melayu, Malaysia bahasa Melayu, Indonesia juga bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kita kirim aja di sana. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pagi ini secara ringkas saya ingin memperkenalkan 4 ulama besar Aceh. Ulama besar dari Aceh, tapi memang internasional. Artinya dikenal di seluruh dunia. Dan mereka itu juga bangsa dunia, bukan orang Aceh. Tidak masalah. Kalau kita lihat keturunannya, bukan orang Aceh. Baiklah, yang pertama Hamzah Mansuri. Hamzah Mansuri ini orang Singkil. Singkil itu Aceh. Ya, tetapi Hamzah Mansuri ini adalah berdarah Persia, Irak. Jadi berdarah Persia. Datang ke Barus yang pertama kali, kemudian pindah ke Singkil. Ini luar biasa adilnya. Kemudian keliling dunia ya. Jadi di Aceh sebentar, di Jawa sebentar, di Kalimantan sebentar, lalu ke Malaysia, lalu ke Patani, lalu ke ke Filipina, karena Filipina juga Melayu zaman dulu. Ya. Itu nama ibu kota Filipina itu Amanullah, yang mendapat keamanan dari Allah. Kemudian menjadi Manila, karena yang mendirikannya Raja Islam, Raja Sulaiman. Jadi Hamzah Mansuri keliling dunia, kemudian ke Mekah, ke Madinah, naik haji, kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian ke Irak, seluruh dunia dia. Ulama Aceh pertama yang keliling dunia itu Hamzah Mansuri. Kemudian pulang ke Banda Aceh, pengaruhnya luar biasa. Beliau mau diangkat menjadi Qadhi Malikul Hadi, orang yang kedua dalam kerajaan. Beliau menolak, tidak suka politik beliau. Beliau seorang sufisti, seorang tasawuf yang tinggal di Banda Aceh ini, dan menurut para ahli, beliau itu imam besar pertama Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi Hamzah Mansuri ini kalau mazhabnya tidak disebutkan apakah Syafi'i atau bukan. Yang jelas beliau mazhab 4 ya. Waktu itu belum sangat menonjol mazhab, apalagi ilmunya sangat luas. Beliau sudah tingkat mujtahid. Seorang mujtahid boleh mengambil hukum sendiri. Jadi kalau beliau ulama besar, tidak muncul sebagai mazhab Syafi'i beliau. Tetapi beliau kasih sayang Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda sangat kasih sayang kepada beliau,
dan hiduplah bersama Iskandar Muda. Luar biasa, namanya sangat terkenal seluruh dunia. Jadi dunia Melayu mengangkat beliau sebagai bapak sastra Melayu. Nah, itu keputusan musyawarah 7 negara. Dan saya salah satu anggota musyawarah itu Kuala Lumpur. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Filipina Selatan, dan Cape Town Afrika Selatan mengangkat beliau sebagai bapak sastra Melayu. Karena kitab-kitabnya adalah bahasa Melayu sangat indah. Apalagi ada saya perahu. Itu juga karya Hamdan Al-Ghazali. Walaupun tidak jadi qadhi Malikul Adil, tidak masalah. Beliau temannya Iskandar Muda. Jadi untuk beliau sudah cukup karena waktu. Jadi yang penting mungkin mewah saja aku jaga dia. Nggak tim meruno. Nah, jadi dia punya ulama internasional. Al-Tabari Mansuri dikenal secara luas secara internasional. Nah, beliau keturunan Iran, Persia. Lalu yang kedua, murid beliau namanya Syamsuddin As-Sumatrani. Syamsuddin dari Samudra itu Aceh. Ini menurut Profesor Yasmi Aceh asli. Dia bukan Aceh asli. Ini Aceh asli. Nah, tetapi saya mendapatkan bacaan lain yang lebih kuat. Rupanya Syamsuddin As-Sumatrani ini juga dari keturunan Iran juga, Persia juga. Cuma beliau datang langsung ke Pasai dari Iran langsung ke Pasai. Tapi menurut Profesor Desmi bukan, dia Aceh asli, murid dari Hamdan Mansuri, lahir di Pasai. Dalam buku-buku Belanda disebut dengan Syamsuddin Khan Pasai. Jadi yang saya menarik, ini ulama besar ini menjadi qadhi Malikul Adil di kerajaan di Banda Aceh ini, kerajaan Aceh Darussalam. Jadi di zaman Iskandar Muda juga, qadhi Malikul Adil artinya tempat diminta fatwa. Jadi karena kerajaan Aceh tidak punya perdana menteri, siapapun ulama yang diambil menjadi qadhi Malikul Adil otomatis perdana menteri. Luar biasa kedudukannya. Jadi Syamsuddin Pasai. Jadi Syamsuddin dari Pasai. Nah, yang sangat menarik ini catatan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta seorang ulama dari Tamir, Maroko. Kata Ibnu Battuta, ketika saya mempelajari, saya tidak mendapatkan ulama Melayu yang lebih alim dari Syamsuddin Pasai. Dia dipercaya oleh Sultan Iskandar Muda menjadi qadhi Malikul Adil. Jadi alim sekali. Dan kitab-kitabnya juga banyak. Jadi kemudian ditulis juga oleh Ibnu Battuta, nama Pulau Sumatera ini diambil dari nama beliau. Begitu harum beliau di Arab, di Eropa, karena harumnya mereka mengatakan kalau bahasa Arabnya Syamsuddin As-Sumatra. Syamsuddin dari Pasai. Kemudian yang menarik, Pulau Sumatera ini menjadi Sumatera itu karena nama beliau. Karena nama ulama Aceh dari Pasai, kalau bahasa Arabnya menjadi Sumatera, menjadi Pulau Perca. Ini zaman dulu Pulau Perca, Pulau Andalas, tapi kalah semua. Perca tenggelam, Andalas tenggelam, akhirnya yang muncul nama ulama dari Aceh. Pulau Sumatera ini berasal dari nama Syamsuddin As-Sumatrani. Itu diakui oleh sejarawan dunia. Kita bangga juga. Pulau ini nama ulama dari Aceh dan orang Aceh asli. Walaupun ada yang menyebutkan bendera Persia juga, tapi kita mengambil apa yang ditulis oleh Rasmi didukung
didukung juga oleh sejarawan Syiah sekarang dari Aceh asli ya. Satu-satunya ulama besar yang berdarah Aceh beliau Syamsuddin As-Sumatrani. Dan selanjutnya yang ketiga ulama Aceh juga luar biasa juga, tapi beliau berdarah India ya. Berdarah India, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Itulah dia di Ranir, India itu India Barat ya. India Barat. Jadi Ranir itu di sebelah barat, dekat kota. Saya pernah ke sana dulu, Bombay. Saya pernah ke Bombay waktu di PRA, kami pernah ke Bombay. Bombay itu tempat produksi film ya. Tapi bintang-bintang filmnya banyak yang Islam ya. Shah Rukh Khan itu Islam, lain-lain Islam, banyak yang Islam. Dari lewat udara saya melihat kampung-kampung itu miskin, sangat miskin. Jadi kan pesawat rendah mau turun ya. Rumah-rumah kecil-kecil. Nah, itu nasib umat Islam di Bombay. Tapi diperkirakan di negeri Bombay itulah Ranir itu ulama besarnya datang ke Aceh dan Mauludin langsung diambil menjadi Qadhi Malikul Adil, pengganti meninggal. Jadi Syamsuddin As-Sumatrani meninggal. Raja kita adalah Sultan Iskandar Sani ya. Iskandar Sani ini dari Pahang ya. Menantu Iskandar Muda setelah wafat Iskandar Sani menjadi raja. Namanya Raja Buyung, tapi gelarnya Iskandar Sani. Arti Iskandar dari Alexander, kalau diarabkan menjadi Iskandaria, itu artinya raja yang agung. Arti Iskandar ya. Bahasa Persia Iskandar itu. Sani bahasa Arab, Iskandar Sani, Iskandar yang kedua. Karena setelah mertuanya Iskandar Muda satu, beliau Iskandar Sani, Iskandar kedua. Dan beliau nanti Iskandar Sani ini menjadi suami dari Ratu Safiatul Shah, anak Iskandar Muda. Iskandar Sani ini berasal dari Pahang. Sudah sangat jelas beliau pelopor. Kalau dicari pelopor mazhab Syafi'i di Aceh adalah Iskandar Sani. Beliau mazhab Syafi'i. Dipanggil ulama-ulama, disuruh mengarang kitab-kitab Jawi, semua berdasarkan mazhab Syafi'i. Beliau juga mazhab Syafi'i. Yang sangat luar biasa lagi adalah terjadi perbedaan antara pengikut Abdullah Mansuri dengan pengikut Nuruddin Ar-Raniri. Tapi yang terjadi perbedaan itu pengikutnya. Sedangkan Abdullah Mansuri sudah meninggal lebih kurang 60 tahun sudah meninggal dunia. Jadi tidak mungkin orang yang mati itu, yang sudah mati 60 tahun, bangkit melawan Nuruddin Ar-Raniri. Itu tidak masuk akal. Itu dongeng ya. Apalagi diceritakan oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah. Abdullah Mansuri kalah, dipotong lehernya. Putus. Kemudian karena keramat, Abdullah Mansuri menjinjing lehernya, naik ke sebuah bukit, di situ kuburannya. Itu tidak benar, itu dongeng ya. Jadi yang buat YouTube itu atau menamakan dirinya sejarawan Aceh itu bertobatlah. Karena kalau Allah ingin memberikan orang yang telah dipotong lehernya bisa hidup kembali, menjinjing lehernya, Allah pasti akan memberikan kepada Sayyidina
kepada Sayyidina Husain yang cucu Rasulullah, ya. Tapi Sayyidina Husain pun setelah dipotong lehernya, beliau tidak hidup lagi. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan video-video yang lebih dekat kepada dongeng ketimbang kepada sejarah. Jadi hati-hati. Jadi tidak benar Hamzah Mansuri kuburannya di ujung Pancu. Saya tidak membantah itu juga kuburan ulama. Tapi bukan Hamzah Mansuri. Kuburan Hamzah Mansuri di Singkil, di Gampong Obok, dan sudah dibuka juga oleh pemerintah. Di situ yang asli. Tapi saya juga tidak terlalu berani mengkritik, karena kuburan-kuburan itu kadang-kadang bagian dari pendapatan orang-orang, kan. Maafkan saya kalau saya orang sejarah. Memang rezeki orang sejarah juga ada. Apa namanya? Tantangan orang sejarah juga ada. Nah, jadi saya mohon maaf kalau ada yang marah. Menurut saya orang sejarah dan guru saya, bukan hanya Profesor Yasmi, guru saya, Profesor Budiman Sulaiman dari Rusia, Profesor Rusdi dari Rusia. Jadi kuburan Hamzah Mansuri yang benar adalah di Singkil, di Obok. Dan kuburan Syekh Kuala yang benar adalah di Kuala, di Banda Aceh. Sedangkan kuburan Syekh Kuala yang di Singkil itu palsu. Nah, kan marah juga orang, ya. Karena kadang-kadang kuburan itu ada tumpukan-tumpukan manisan di situ. Tapi kita orang sejarah harus berani mengatakan kuburan Syekh Kuala yang asli adalah di Banda Aceh, kuburan Syekh Kuala di Singkil adalah palsu. Dan yang terakhir, lebih kurang 5 menit lagi, tentang ulama besar kita yang luar biasa, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Kuala itu luar biasa, sangat ahli. Beliau juga berasal dari Singkil, berasal dari Barus, kemudian pindah ke Singkil, juga keturunan Persia. Nah, bukan Aceh juga, Persia juga. Tetapi beliau sangat lama menjadi qadhi Malikul Adil, dan di Arab beliau 18 tahun di Mekah belajar, kemudian pulang ke sini diangkat oleh Ratu Safiyatuddin menjadi qadhi Malikul Adil, dan lamanya 60 tahun. Setelah Ratu Safiyatuddin ada 3 lagi ratu, jadi kita punya 4 ratu Islam. 60 tahun kalau dijumlahkan 60 tahun. Qadhi Malikul Adil cuma 1 orang, Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Dan di zaman beliau lah mazhab Syafi'i menyebar bukan hanya Aceh. Itu jasa beliau. Seluruh Sumatera, masuk Jawa, masuk Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Filipina. Ini berkat dari Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Kalau boleh kita sarankan, kita harus mengakui beliau bapak mazhab Syafi'i. Tanpa Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala, di Aceh ini bercampur antara Syiah dan mazhab Syafi'i. Tetapi di zaman Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala, Syiah habis di Aceh. Itu kan jasa beliau. Maka iya, jadi kita harus senang dengan ulama-ulama itu, karena ulama itu menurut Rasulullah itu kan bintang-bintang di langit, Rasul Anbiya, Khawarijah. Pelajari sejarahnya. Dengan kita pelajari sejarahnya, kita simpati, kita senang saja